إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده حتى يوم القيامة فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة لا يكون إلا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الآية صدق الله عليه وسلم. Ikhwan wa akhwat fillah rahimahullah, tak ada kata yang bisa kita ucapkan untuk mengawali tarawih kita di hari ini kecuali dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, dimulai dari bangun tidur, kemudian kita melaksanakan sahur, kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah salat subuh, zuhur, asar, maghrib, kemudian Isya dilanjut dengan tarawih, dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita kekuatan kepada kaki kita untuk berjalan, tangan kita untuk berwudu, dan anggota tubuh kita yang selalu sehat walafiat. Dan insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu disehatkan dan dijauhkan dari penyakit. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Masjid Hidayatul Ummah rahimakumullah. Bulan Ramadan sebagai bulan yang akram, bulan yang mulia, karim, bulan yang istimewa. Tapi ada beberapa orang yang sering menjadikan bulan Ramadan ini sebagai euforia. Euforia itu maksudnya hanya sebatas kebiasaan dan adat istiadat biasa. Jadi seseorang ini hanya menganggap bulan Ramadan ini, wah ini kebiasaan, ketika Ramadan ini pasti puasa. Oh ya udah, kita jalankan puasa sebagaimana mestinya, tanpa didasari dengan mujahadah, tanpa didasari dengan muraqabah, tanpa didasari dengan musyahadah, hanya menahan makan dan minum, kemudian berbuka, sahur, tanpa ada niat untuk mengupgrade iman, kemudian Islam menjadi lebih baik. Nah, itu adalah orang yang disebut euforia, atau yang hanya menjadikan bulan Ramadan menjadi hanya sebuah kebiasaan. Namun ironisnya ketika Ramadan sudah sampai pada pertengahan, semangat itu pasti hilang. Orang-orang ini biasanya yang di awal itu hangat, di awal itu sangat-sangat semangat, tetapi udah sampai pertengahan, udah sampai mau akhir, kemudian lama-kelamaan soft barisan itu jadi hanya satu di masjid. Terkadang kalau di awal-awal itu soft masjid penuh sampai ke belakang, tapi kalau udah pertengahan tinggal dua, nanti lama-lama tinggal satu. Ini memang menyangkut kepada istiqomah. Nah, istiqomah ini memang sesuatu yang sangat susah, sesuatu yang sangat sulit untuk dijalankan, kecuali bagi orang-orang yang memang sudah mendawamkan amal. Kemudian ada juga sebagian orang berhasil menjaga konsisten selama bulan Ramadan dalam menjalankan ibadah, kemudian melakukan kebajikan, tetapi setelah Ramadan selesai, konsistensi itu sirna, konsistensi itu lenyap, tiba-tiba hilang ditelan bumi. Konsistensinya gak ada, yang tersisa hanya apa?
hanya kenangan-kenangan yang pernah dilakukan selama bulan puasa. Nah, dalam kondisi seperti inilah menjadi penting bagi kita untuk kembali membahas tentang hakikat istiqomah di dalam bulan puasa Ramadan. Nah, kemudian lantas apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang memang mampu untuk melakukan keistiqomahan ini? Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan balasan yang sangat istimewa bagi para orang-orang yang beristiqomah, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Kemudian ini ditegaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya di sini sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, istiqomah, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka. Kemudian malaikat itu akan berkata, wa abshiru bil jannah, ini kami kabarkan kepada kamu karena kamu telah istiqomah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yaitu surga yang telah dijanjikan bagi orang yang istiqomah. Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman kepada Allah kemudian istiqomah, ia akan mendapatkan jaminan keselamatan, kemudian keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu secara sederhana dapat diartikan sebagai keteguhan hati. Keteguhan hati dalam konsisten beriman, dalam menjalankan takwa, menjalankan perintah Allah dan jauhi larangannya. Kemudian ada sebuah hadis yang berbunyi, lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada kita melakukan amalan yang banyak tapi bolong-bolong. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa hakikat istiqomah itu tidak terletak pada kuantitas, tidak terletak pada jumlah sedikit atau banyaknya, tapi konsisten dalam menjaganya, dalam menjaga amalan tersebut. Nah, dalam Islam, amal yang kecil tidak menjadi hina, tidak menjadikan orang itu buruk selama dilakukan dengan ikhlas, ittiba, dan kemudian istiqomah. Kemudian sebaliknya, amal yang besar kemudian banyak bisa kehilangan nilainya, bisa kehilangan pahalanya jika dilakukan hanya sesaat, jika tidak diniatkan dengan ikhlas lillah, jika tidak diniatkan dengan ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Nah, hadis Rasulullah SAW yang tadi berbunyi, ahabul a'mal ilallah adwamuha, sesuatu yang disukai Allah itu adwamuha, yang dawam, wa in qalla, walaupun sedikit. Seperti itu. Kemudian amal yang sedikit namun kita istiqomah, itu akan terus tumbuh, berkembang, kemudian bertambah nilainya, hingga pada akhirnya ia bisa mengalahkan amal besar yang terputus berkali-kali. Nah, penjelasan ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam salah satu karyanya. Ia berkata, terjemahannya adalah karena dengan terus-menerus melakukan amal sedikit, ketaatan itu akan tetap berlangsung, ketaatan itu akan tetap berjalan walaupun kita melakukan sedikit demi sedikit, tapi dawam setiap hari. Seperti itu. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan suatu amal satu waktu, karena bulan puasa pertama saya mau tilawah hari pertama 10 juz, tilawah hari pertama 3 juz habis tarawih, tilawah di hari pertama 3 juz, pertengahan makin berat kemudian hilang dan pahalanya tidak konsisten. Dan lebih baik apa? Lebih baik seperti kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, sedikit karena sedikit lebih baik jika dawam, dan pahalanya akan tetap konsisten, ibadahnya akan tetap konsisten. Tetapi apabila ada insan yang memang amalannya banyak kemudian bisa mendawamkan setiap hari, itu alhamdulillahirabbil alamin.
Kemudian yang terakhir, marilah kita kembali kepada ibadah kita. Tidak perlu memaksakan diri dengan amalan yang mungkin kita sendiri tidak mampu untuk melakukannya. Mulailah dari hal-hal yang kecil, kemudian ibadah yang kecil, lalu kita berusaha untuk mendawamkan dan mengistiqomahkan ibadah tersebut. Lagi-lagi alhamdulillah kalau misalkan memang amalannya besar, kemudian kita mampu menjalankan amal tersebut, maka itu pahalanya pun lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kemudian kemudahan untuk meraih istiqomah, sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai, kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.